Jadi di Panjaitan kita ada distributor untuk LPG non PSO yang 5,5, 12 sama 50 untuk hotel-hotel. Kemudian kita ada di Tenggarong juga sama distributor untuk agen LPG itu. Kemudian kita juga ada pabrik pengisian LPG. Kita pabriknya kalau misalnya kalian mau ke Tenggarong ada lihat BBE yang belum pernah nggak beneran ya. BBE itu Bukit Baiduri Energi. Tambang yang di pinggir jalan yang gede itu. Mungkin kalian tanpa noleh-noleh kali ya. Karena itu di pinggir jalan aja. Nah di situ kan ada tulisan Pertamina tuh. Nah, itu juga ibu juga GM-nya. Jadi memang kami ada beberapa plus kami juga ada pelayaran gitu. Makanya ketika ngobrolin sistem informasi manajemen sebetulnya di semua perusahaan ada ya. Terutama di grup yang seperti ini. Kalau nggak ada pusing pala gitu ya kan. Cuman kemarin tuh ibu berpikir kalian butuh apa sih gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih gede, ibu juga bisa bikin dia ke bapaknya dia mah banyak ya kan namanya. Ada beberapa temen yang bisa kita memang banyak support anak-anak kampus. Sering banget untuk skripsi juga karena ibu adalah ketua putri juga Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi kalau teman-teman kalian itu bikin skripsi atau karya ilmiah tentang tempat destinasi wisata, itu kami juga banyak terima. Sering banget ibu banyak terima anak-anak kuliahan, jadi nggak mungkin nggak dibantuin. Nah sekarang mungkin ibu pengen kalian ngobrol dulu yang kalian butuhin apa, nanti ibu kita ngobrol lagi. Ketuanya siapa ini ya? Atau sudah sudah bersiap? Ibu permisi. Ya. Sebelumnya izin dokumentasi ya. Oh ya boleh ya. Terima kasih. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu, kita dari kelompok berapa ini, kelompok 3. Ingin menanyakan beberapa hal, kalau boleh Bu? Boleh. Langsung nih, nggak mau kenalan dulu nih, namanya siapa ya kan? Jadi nama saya Nur Amelia Salsabila. Dapat tugas apa? Tugas ini, suruh kunjungan. Oh, suruh kunjungan. Tujuannya sendiri itu untuk membuat laporan. Buat laporan temanya apa? Namanya sistem informasi manajemen. Sistem. Jadi kalian prodinya Manajemen. Anak manajemen. Oke, lanjut. Nah, itu tanya. Ya, ibu namanya Dian Rosita, ibu general manager dari grup ini. Gitu. Jadi kalau mau nanya semua perusahaan bisa. Yuk, boleh? Langsung pertanyaan pertama nih. Sambil minum ya. Ayo, sebarin ke teman-teman. Pertama saya mau nanya ini sejarah perusahaan ini gimana Bu? Sejarah perusahaan terbentuknya. Awal terbentuknya ya, awal terbentuknya kita merupakan mitra usaha dari Pertamina. Kita pertama itu mempunyai pabrik pengisian, jadi SPPBE. Coba googling SPPBE. Jadi SPPBE itu stasiun pengisian untuk LPG, gitu. Jadi LPG rumah tangga, LPG untuk perusahaan, resto-resto yang kalian makan, kafe, hotel, gitu itu ada di kami. Gitu, itu pertama berdirinya seperti itu di tahun 2011. Kemudian kami akhirnya merambah juga menjadi agen atau distributor untuk produk-produk tersebut, ya kan, untuk ambil daerah Samarinda, kemudian juga Tenggarong. Nah, kemudian di 3 tahun kemarin kami juga mendirikan satu perusahaan lagi untuk pelayaran. Gitu. Jadi satu dulu, habis itu lahir gitu ya. Terus sebelumnya itu udah langsung pakai sistem informasi manajemen atau bagaimana Bu? Pertama ketika kita bekerja dengan Pertamina, kita memang udah disiapin sistem, ya kan? Karena barangnya adalah milik Pertamina, kita adalah mitranya. Karena kan jarak jauh dan segala macam, Pertamina kan juga melayani
kebutuhan masyarakat di seluruh daerah Indonesia ya. Kalau ibu kan handle-nya di Kalimantan Timur. Jadi itu pengisian untuk Berau, Mahulu, kemudian Kutai Timur, itu semuanya ada di ibu. Gitu. Gimana kalau nggak bikin sistem kan nggak mungkin ya. Gitu. Karena jujur kami adalah pabrik pengisian. Jadi ketika agen-agen itu mengisi ke pabrik kami, itu dokumen sudah diberikan oleh Pertamina. Jika agen tidak membawa dokumen ke pabrik ibu nggak bisa isi. Jadi itu Pertamina akan memberikan satu dokumen namanya LO, loading order, masuk ke pabrik, kemudian kami lihat validitasnya oke, baru bisa masuk. Gitu. Itu semuanya pakai sistem. Itu pembayarannya pun juga mereka agen harus bayar dulu sebelum datang gitu ya. Itu juga pakai sistem dengan bank. Gitu. Jadi semuanya udah pakai sistem. Gitu. Iya. Mengapa perusahaan memilih sistem ini dibanding metode manual? Iya, karena tanpa sistem itu nggak mungkin itu bisa jalan ya. Dengan area besar yang kita tanganin yaitu Kalimantan Timur, kalau semuanya manual bagaimana caranya? Gitu. Kita udah nggak seperti dulu yang pakai fax ya, tahu Faximile ya, Faximile, email itu udah nggak bisa cover. Jadi kita udah harus pakai sistem memang, gitu. Oh, jadi permasalahan utamanya itu jarak. Ya jarak, kemudian cara bekerja, pengawasan, sistem persediaan barangnya, itu kan udah langsung bisa ketahuan ya. Jadi ketika kita pagi hari biasanya ibu membuat pelaporan tentang berapa stok yang ada di pabrik, gitu. Nah ini agen-agen kan datang kan nih, bisa sampai, waduh nggak cukup ini, kan gitu ya. Nah itu kita pagi hari itu jam 3 subuh itu ibu udah punya manajemen persediaan yang memang oke. Pagi jam 3 kalian udah harus 3 mobil berangkat untuk cover kebutuhan hari ini. Jadi stok awal ditambah pengambilan LPG ke Pertamina Balikpapan ya kan, itu harus bisa cover kebutuhan atau pengambilan dari agen gitu. Dan itu semuanya juga harus tersistem. Nggak lucu kan nanti tengah-tengah habis gitu ya kan. Wah itu bisa teriak-teriak karena nanti di Kutai Timur kosong, di Tenggarong kosong stok, itu nggak mungkin gitu. Makanya memang ada sistemnya semuanya, termonitor oleh kami, termonitor oleh Pertamina, juga termonitor oleh agen gitu. Jika memang ada waktu itu force major gitu ya, ternyata gas masih ada di laut dan segala macam, itu kita udah koordinasi gitu dengan sistem itu. Waduh hari ini kita akan ada satu masalah gitu ya, apa kekurangannya berasal dari Pertaminanya itu sendiri gitu ya kan. Nah akhirnya dari Pertamina sama kami juga udah hitung-hitung, oke, berapa sisa stok, kita bagi bagaimana caranya supaya adil dan semuanya ya, meskipun nggak tercover tapi beberapa daerah yang kosong udah harus terisi semua. Nah itu istilahnya bisa mengambil keputusan dengan sistem yang udah ada gitu. Kalau nggak seperti itu kita nggak bisa gitu. Kita udah pasti telepon-teleponan, oke, kalau begitu sisa yang ini kita akan isi ini gitu ya. Tujuan utama dari menerapkan sistem ini apa sih? Pengambilan keputusan sih pada akhirnya gitu. Pengambilan keputusan, semuanya ada di pengambilan keputusan. Karena kebutuhan masyarakat nih kadang-kadang kan meledak ya di kayak misalnya ini lagi musim liburan, kalian semua di rumah, ibu kalian masak semua gitu ya kan, gas habis. Nah, kalian udah pasti denger kan kadang-kadang ada berita gas habis ya kan. Nah itu sudah kami pasti udah dihajar lah sama pemberitaan, sama pemerintah, sama ini gitu ya. Dan itu merupakan beban buat kami kalau kami salah memberi keputusan, karena harus bertanggung jawab kepada masyarakat gitu. Lalu apakah tujuan ini udah berhasil dicapai? Mengukurnya bagaimana? Ya berhasil ya. Mengukurnya memang dari sistem yang kita lakukan itu
Apakah terjadi kejadian-kejadian yang membuat bentrok ya? Karena kan ini agennya puluhan dari semua daerah. Kalau satu aja nggak dapet, teriak nggak? Teriak ya, gitu. Jadi meminimalkan permasalahan yang akan terjadi gitu di lapangan. Gitu. Pasti teriak, aku nggak bisa jualan. Aku juga nggak bisa jualan. Oh jangan gitu, aku juga butuh misalnya gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu bisa diredam dengan adanya sistem memang sistem antrian kita ada, sistem persediaan kita ada, sistem yang lain juga kita semuanya ada gitu. Karena dan itu pertama juga saya atur gitu, kayak misalnya sistem antrian kita atur secara manual ya kan. Kalau sistem-sistem yang lain kita udah pakai sistem yang ini yang nggak manualan lagi gitu. Begitu pula dengan penagihan dan segala macam. Kalau dulu manual, nah sekarang udah nggak manual, kita udah pakai sistem. Pertamina pun kan membuat sistemnya semakin canggih. Jadi tagihan udah nggak di daerah, tagihan udah langsung ke pusat. Nah, bagaimana itu? Itu banyak sekali sistem. Oh ya harus melampirkan ini, dan kita udah by sistem semuanya, gitu. Jadi bagian atau dari divisi mana saja yang terlibat dalam sistem ini, Bu? Dalam mengimplementasikan sistem? Hampir semua ya, hampir semua tuh sebetulnya disistemkan kalau itu tidak sederhana dan menimbulkan banyak masalah atau keputusan yang dibuat. Jadi ketika kalian bekerja ya di lapangan, pertama mungkin kalian akan pelajarin, ini gampang aja misalnya gitu ya. Tapi begitu banyak yang di-tackle, itu gampang aja udah nggak ada di kepala gitu. Karena nggak bisa dipegang sama tangan, pikiran dan segala macam. Tanpa sistem kita nggak bisa memutuskan sesuatu dengan baik gitu. Akhirnya kan kalau misalnya ada kejadian, nggak mungkin semuanya ditanganin dengan manualan gitu ya. Manual itu benar-benar kadang kita kalau misalnya ada force major lagi kita balik ke manual, tapi itu hanya sesekali gitu. Ada kejadian yang di luar sistem, tapi sistem sangat membantu untuk semua hal yang kita lakukan. Kita sebagai manusia akhirnya yang punya keterbatasan secara fisik itu kita bisa melakukan banyak hal dengan adanya sistem gitu. Seperti ini grup ya, Ibu kan grup nih, Ibu jadi GM, handle satu perusahaan, oke lah, manual. Handle 6 perusahaan, Ibu sanggup? Ibu harus kesana kemari. Ibu enggak, Ibu punya sistem di laptop Ibu, 6 perusahaan ada di sistem ini, Ibu bisa pantau semua perkembangan perusahaan dan ada masalah apa gitu. Jadi dari sistem keuangan, persediaan, kemudian sistem ya penagihan, hampir semuanya ada gitu. Karyawan juga ada gitu. Jadi belum semuanya tuh ada ya, tidak ada yang belum. Kayaknya sih semuanya ada ya. Kalau Ibu memang dari dulu selalu bikin sistem gitu. Beberapa kali Ibu bekerja di satu perusahaan, Ibu accounting, ya kan? Kakak kalian berarti manajemen accounting ya kan? Ibu kerja di perusahaan yang pertama manual, tapi habis itu Ibu yang bikin sistemnya. Entah itu sistem billing, entah sistem ini. Ibu bikinnya juga by case, ada kasus baru bikin sistem. Pertama pasti ke Excel dulu, ya kan? Excel kan sekarang udah lumayan canggih, ya kan? Dan segala macam. Tapi akhirnya udah nggak pakai Excel lagi, Ibu sekarang pakai Accurate. Ya, di Accurate kalian bisa lihat semua sistem sebenarnya ada. Dia tembus ke seluruh sistem, mau sistem sampai tembus sistem perusahaan pun, perpajakan pun ada. Gitu, jadi semuanya ada. Gitu. Yang mengembangkan SIM ini siapa sih, Bu? Apakah ada dari tim internal atau eksternal vendor gitu? Kalau awal kita memang internal ya, tapi habis itu kita memang eksternal, melibatkan pihak eksternal dengan kita membeli sistem yang sesuai dengan disesuaikan dengan sifat usaha yang kita tangani. Jadi sistem itu sebenarnya ada, tapi harus disesuaikan
gitu. Jadi internal eksternal, dan itu semuanya keputusan juga harus langsung dari CEO ya. Apakah CEO mau memakai sistem yang akan kita beli dan kita sesuaikan dengan bidang usaha dan karakter usaha masing-masing gitu. Karena kan ada jasa, ya pabrik jasa ya. Kemudian ibu juga ada penjualan retail di agen, ya kan. Kemudian kita juga ada jasa pelayanan. Nah, bidang-bidang usaha itu membuat sistem yang dilakukan itu berbeda, gitu. Jadi kita sesuaiin. Pasti masuk nanti langsung ke akun perkiraan lagi dan segala macam nah, gitu. Jadi tantangan terbesarnya yang untuk membuat sistem ini. Oh iya, tantangan terbesarnya kita harus lembur. Ya, jadi bikin sistem itu tidak semudah membalik telapak tangan, ya kan? Butuh kesabaran, komitmen, gitu, dan kedisiplinan. Juga transparansi dari data, gitu. Ketika kita bikin sistem yang pertama kali, itu kita juga berapa item yang kita harus masukkan, siapa yang harus yang punya data itu kan juga harus terukur, ya kan, dan segala macamnya. Jadi ibu benar-benar dari awal bikin sistem seluruh perusahaan ini, gitu. Jadi butuh itu tadi ya, komitmen, kedisiplinan, transparansi untuk membuat sebuah sistem itu bisa jalan. Paling enggak butuh waktu sekitar paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Tapi running well itu semuanya udah menyesuaikan. Karena kan by case ya, ada by case. Ya 1 tahun lah itu bisa jalan. Untuk perusahaan yang menengah itu bisa. Tapi kalau untuk perusahaan besar banyak sekali terjadi kegagalan sistem. Jadi bikin sistem tuh bukan tidak ada gagalnya. Mungkin kalian sudah tahu kita Indonesia kayak bikin Kortek, ya sudah tahu beritanya Kortek? Running well nggak? Running well nggak? Jadi sistem perpajakan kita lagi diubah, ya kan? Nah Kortek sampai sekarang, itu kalau misalnya ibu ngobrol sama orang pajaknya ibu tahu Kortek sampai sekarang masih belum running well. Pak Purbaya lagi hire teman-teman hacker Indonesia, ya kan, untuk menjebol Kortek itu sendiri. Kalau bisa dijebol berarti sistemnya lemah, gitu. Kok lemah? Yang dirugikan Indonesia. Nanti data-data perusahaan kayak ibu bocor semua, gitu. Padahal kan nggak boleh. Antara kita dengan negara, gitu. Sama. Jadi padahal itu sudah 1 tahun ya bikin ya, 1 tahun, dan itu kita belinya kan waktu itu kan berapa? Ayo, ada yang udah tahu berapa nilai Kortek? Ke atas. Ya. Ya kalian mesti, kalau ibu aktif di TikTok ya, tapi untuk lihat berita. Sering banget karena berita paling cepet di sana, dan ya kalian harus tahu ya, ini TikTok kan beritanya ada yang hoax ada yang enggak ya, tapi mostly banyak yang enggak kalau yang tentang itu, gitu, yang tentang ekonomi dan segala macam. Harus ikut berita tadi malam Pak Purbaya ngobrolin apa juga ibu udah tahu pagi, gitu, karena TikTok paling cepat baru IG, gitu. Jadi kita mesti tahu bahwa pembuatan sistem nggak semudah itu. Banyak pernah ibu bikin ketika ibu jadi manajer keuangan di mall, ya kan, ibu juga gagal. Yang gagal eksternalnya. Jadi eksternal kita panggil untuk membuatkan sistem untuk mall, ibu pihak internalnya gini gagal. Padahal itu udah puluhan juta, ya istilahnya ratusan kalau sudah hitung-hitungan gitu ya kan, itu gagal karena mereka yang nggak bisa mendeskripsikan yang itu tadi, sifat usaha kepada sistem, gitu. Jadi jangan dikira sistem itu pasti berhasil, tidak, gitu. Ada keterbatasan dari sumber daya manusianya juga, gitu. Ya, jadi udah pernah gagal, ibu udah pernah. Pokoknya yang gagal ini pihak eksternalnya, bukan pihak internalnya.
Kalau pihak internal kan kita udah tahu usulan saya gini, skor saya gini, ini nanti tagihannya ke sini, data ini nanti masuk ke sini, ya dia nggak bisa connect kan, gitu, ya. Lanjut. Metode apa sih yang digunakan untuk mengembangkan sistem ini? Metode apa ya metodenya ya? Apa? Ada pilihan jawaban? Di sini ada waterfall, agile, Agil itu apa? agile. Agil itu apa ya? Ibu nggak canggih kalau itu. Metode. Kalau ibu sekarang beli sistem ya? Iya, ibu pakai Accurate kan? Kita lihat kan ya. Ibu pakai Accurate. Ya, ini beberapa perusahaan ibu handle. Gitu. Jadi ibu mau kemana-mana, mau keluar negeri, mau kemana, juga ibu bisa bawa. By phone juga bisa dibuka di by phone. Gitu. Dia online 24 jam. Kasir keluarkan duit juga bisa mengetahui, barang keluar juga gitu bisa tahu. Dari sini. Gitu. Jadi udah canggih. Nah, ini juga menyesuaikan. Kita bisa kunci, misalnya nih dirimu kasir gitu ya. Dirimu bagian perpajakan gitu ya. Nah, itu kita kunci. Dia nggak bisa lihat kerjaanmu, kamu nggak bisa lihat kerjaan dia. Gitu. Dan beberapa sistem yang kita belum butuhkan kita bisa kunci juga, kita nggak pakai gitu. Jadi bisa menyesuaikan keadaan perusahaan butuhnya di mana gitu. Jadi ini juga udah connect ke payroll tadi, ke payroll, kemudian ke PPh 21, ke pajak perusahaan, bisa semuanya bisa gitu. Udah canggih, yang bikin juga anak-anak muda. Mereka terlihat pergerakannya luar biasa. Jadi kita menyesuaikan sih, cuman itu tadi ketika memutuskan ada beberapa keputusan yang memang hanya bisa ibu yang lihat sama CEO yang lihat, gitu. Kayak misalnya bagian piutang, gitu ya. Kita mau lihat nih berapa banyak piutang yang udah tersebar di luar sana, ya kan? Dan berapa apakah sudah masuk due date atau jatuh tempo, ya kan? Itu kan udah terlihat semuanya juga. Nah, bagian piutang yang akan kontak ke klien kita, ibu udah telat loh, udah 56 hari telatnya gitu. Itu udah pakai sistem semua bisa gitu kan, langsung masuk tuh belinya kapan nih, misalnya hari ini ya, kita kasih dia 30 hari 1 bulan kredit misalnya. Nah, kita kan munculin nih nota hari ini misalnya beli 10 gitu ya. Nah, bulan depannya tanggal berapa kan di sistem udah langsung muncul. Hari ini harus ditagih nih gitu. Kalau nggak gitu warnanya merah. Nah, ya. Udah, apa metodenya tadi? Ini lewatin aja. Iya, oke. Bisa tolong dijelaskan tahapan implementasi dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir? Oke, analisis kebutuhan. Oke. Sebetulnya memang sistem informasi dibuat karena kebutuhan kita ya. Kebutuhan semakin besarnya perusahaan udah nggak bisa kita manual gitu. Kemudian manual juga memperbesar tingkat kesalahan keputusan. Ya, kalau sistem enggak, kita bisa meranking segala apa yang kita mau putusin, gitu. Jadi emang itu dibikin karena kebutuhan dari membuat keputusan yang penting di perusahaan. Itu kita juga bisa melihat anak buah hari ini telat berapa menit sehingga produktivitas jadi lambat dan segala macam, itu bisa. Gitu. Jadi semua keputusan tuh bisa dilakukan. Itu pertanyaan kedua apa tadi, Non? Ibu tadi kan ada 2 poin tuh. Dari analisis kebutuhan hingga evaluasi akhir. Ya, evaluasinya memang banyak banget ya. Evaluasi kita lakukan setiap kita ingin membuat keputusan, kok di sistem nggak ada ya? Sebentar. Biasanya memang seperti itu. Banyak sekali case itu terjadi ketika kita bikin sistem kok belum tercover
satu kebutuhan lagi. Biasanya kita bisa menyempurnakan sistem itu lagi. Oke, data apa yang kita belum bikin? Ini berarti oke, bisa. Kayak misalnya kita pengen bikin data pelanggan gitu ya, data pelanggan aktif sampai non aktif. Oh ternyata tinggal diaktifkan lagi untuk data pelanggan. Oke, mau minta yang seperti apa? Yang omsetnya paling banyak pengambilan sampai paling kecil, atau yang paling sering beli ya kan, atau yang sering beli tapi juga paling rajin bayarnya dan segala macam. Itu bisa. Jadi kita kan akhirnya kita kasih reward klien-klien kita yang banyak pengambilan dan nggak punya tunggakan pembayaran misalnya seperti itu. Ya, jadi by case itu kejadian-kejadian membuat kita banyak belajar sehingga kita kita perbaikin sistem ini. Bisa nggak kalau kita konekkan sistem ini ke payroll atau untuk melihat rajinnya anak buah kita misalnya gitu ya, dan produktivitas pekerjaan dia gitu ya, bisa. Oke, kita bikin lagi. Jadi sistem itu tidak pernah mati. Sampai sekarang pun ibu juga masih mengembangkan sistem berdasarkan kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Apakah sebelum diimplementasikan sistem ini dilakukan pelatihan dulu? Oh iya, jadi yang pertama sebetulnya bikin sistem itu data harus ada dulu, ya kan? Data harus ada dulu, kemudian kita juga melihat sifat usaha, karena sifat usaha kita udah tahu kalau jasa sama perdagangan itu bagaimana gitu. Kemudian setelah data itu semuanya ada, ya, baru ibu melatih, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi pihak eksternal informasikan begini, kita mencari data dulu. Kita nggak bisa langsung dilatih dulu gitu. Oke, data ini yang harus cari dulu, masukkan, baru nanti prosesnya bagaimana baru kita kasih tahu ke anak buah. Ya, kayak misalnya ini ketika kita melakukan pembelian, ada purchase order dong, ya kan? Nah, purchase order harus di ACC siapa dulu, ya kan? Kan connect tuh, bos harus ACC. Habis purchase order di ACC, kita masuk ke pembelian ada surat jalan, ada ini. Nah, ini yang kita ajarin adalah bagian pembelian sama accounting. Nanti connectnya sama keuangan, gitu. Di saat pembayaran dia connect sama kasir, seperti itu. Kasir ketika membayar belum ada di sistem, dia nggak akan bayar, nggak ada di sistem. Mana PO-nya, mana surat jalannya, mana ininya, kan begitu. Jadi itu kecegat semuanya akhirnya. Kasir nggak semerta-merta kayak manual dulu bikin palsu langsung keluarin, nggak bisa gitu. Jadi dengan sistem bisa dijaga. Jadi pertama itu tadi ya, pelatihan dilakukan setelah data-data kita kumpulkan dan kita memulai adanya suatu sistem gitu. Nggak ada data, sistem juga nggak bisa jalan ya. Oke, jadi apakah sistem ini memiliki integrasi modul atau basis data tertentu? Ya, dia ada integrasi modul tadi. Tapi alhamdulillahnya integrasi tadi kita bisa kasih limit gitu, bahwa seseorang yang misalnya staff aja nggak bisa melihat yang di atas gitu, nggak bisa yang ini untuk CEO gitu, nggak boleh yang ini dilihatin, nggak boleh melihat. Kalau semua data terlihat, wow, itu bahaya gitu ya. Makanya ini yang Kortek juga gitu, kita kok bisa tembus ke sini, aduh gitu ya. Kalau bocor ya matilah kita gitu ya, gitu. Karena kan kalau kayak gitu harus ada sisi kerahasiaan. Bagaimana sih struktur umum dalam sistem ini? Struktur sistemnya atau apanya ya? Ya, sistemnya. Struktur sistem ya. Ya. Kalau struktur sistemnya apa ya kalau diobrolin tentang struktur sistem itu ya? Sebenarnya kalau struktur sistem ya, sistem informasi manajemen itu semuanya disesuaikan sama kebutuhan sih ya. Misalnya nih ada yang punya hotel nih. Nah, sistem yang dia inginkan pertama apa? Reservasi misalnya ya. Nah, karena apa? Itu kan ujung tombaknya penjualan. Reservasi dulu. Bagaimana cara reservasi?
sehingga bisa connect sama Stone misalnya. By tiket.com, by Agoda, by ini muncul di satu sistem yang ada di sana. Gimana bisa tahu nih ini 100 kamar sudah full semua? Ya kan, kalau nggak pakai sistem masa ngitung si loro telu, aduh pusing dong, ya kan. Orang udah sampai ke sana, oh mohon maaf ternyata kamarnya nggak ada, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Jadi emang struktur sistem itu sebenarnya ditentukan oleh kebutuhan perusahaan itu sendiri, gitu. Kalau ibu di retail, ibu yang pertama ibu kerjakan adalah tentang persediaan, gitu. Kenapa? Kalau hilang satu gas berapa? 700.000 misalnya. Hilang 100 berapa? 700 kalikan 100. Nah, banyak. Sedangkan kita harus jualan untuk seluruh Samarinda, seluruh Kukar. Mau rugi satu hari? Nggak mau. Jadi setiap kita closing sehari ini, kita udah tahu sebenarnya ada berapa. Stock up name biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kita enggak. Sebelum pulang kita stock up name. Kita mau melihat sistem yang kita lakukan secara otomatis dengan sistem manual cocok enggak. Dan itu membutuhkan berapa waktu sehingga kita percaya sama sistem. Ketika sistem seperti itu dan manual segini, kemana? Nggak boleh pulang kalau ada yang hilang. Understand ya? Jadi itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ya. Apa yang ditakutkan hilang duluan atau yang menyebabkan kerugian itu dulu. Itu baru kita bikin sistemnya yang lain. Oke, selanjutnya bagaimana keamanan data dijaga dalam sistem itu? Bagaimana keamanan data dijaga dalam sistem itu? Ya, keamanan ini kita percaya keamanan ini aman banget karena memang kita udah dibikinkan beberapa kuncian dari siapa-siapa yang pegang sistem. Gitu. Kayak misalnya anggap kasir gitu ya. Kasir punya kode sendiri untuk bisa membuka sistem dia. Begitu pula ibu bisa membuka sistem ibu. Kalau ibu bisa melihat semua data dari A sampai Z. Kalau dia cuma Z aja, dia cuma Y aja gitu. Jadi memang udah ada kuncian-kuncian. Sistem ini membuat kita merasa aman karena ya anak gua nggak bisa ngelihat yang lain-lain gitu. Sesuai inilah ya deskripsi pekerjaan dia gitu. Jadi nggak ngintip-ngintip punya temen gitu ya, nggak bisa. Selanjutnya, bagaimana sih uji coba dalam sistem ini dan evaluasinya bagaimana? Oh iya, yang seperti ibu bilang tadi, sistem itu memang bikinnya nggak gampang, ya kan? Bikinnya nggak gampang, kadang-kadang pusing banget gitu ya di awal-awal. Jadi sistem itu memang harus komit ya, harus komit kalau mau bikin. Susahnya juga kita fight, gitu. Karena nggak ada sistem yang tiba-tiba terjadi begitu aja, nggak bisa, gitu. Kadang kita juga ini dimasukkan ke biaya ini atau biaya ini, kan ada penentuan nih ya kan, nah ini harus biaya ini. Nah jadi memang terjadi yang hal-hal seperti itu dan kita selalu evaluasi yang betul bagaimana sesuai dengan aturan-aturan akuntansi yang berlaku umum. Jadi akuntansi keuangan kita kan ada ya, negara kita kan ada sistem yang memang dibukukan, ya kan? Ada nggak, kalian tahu nggak? Jadi ada buku tentang perlakuan manajemen dan akuntansi, itu ada bukunya. Kayak misalnya pembukuan ini pakai accrual basis atau cash basis, gitu. Nah yang penentuan seperti itu kan kita membuat kita juga sistemnya disesuaikan dengan ketentuan negara. Gitu. Jadi kita evaluasi terus. Oke, kalau negara menerimanya seperti ini kita harus menyesuaikan. Jadi evaluasinya ada buku-buku, ilmu-ilmu yang memang yang bikin sistem ini sebenarnya kan konsultan. Jadi konsultan pasti udah disesuaikan sama negara kita. Kalau ada misalnya ada kendala saat uji coba itu bagaimana cara mengatasinya? Kendala saat uji coba ngatasinya sebetulnya ya memang dipikirkan sih. Cara ngatasinya ya cuma dipikirkan. Karena sebenarnya
memang nggak ada sistem yang nggak bisa, gitu. Bisa, pasti bisa. Apalagi kalau sistemnya udah ngarah ke pengambilan keputusan, itu sebetulnya adalah banyakan adalah data-data akuntansi, data-data accounting, ya kan, data-data keuangan pada akhirnya. Baik itu persediaan, itu kan sebutannya semuanya laporan keuangan, ya kan. Nah, nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa. Cuman ya itu tadi perlu evaluasi kemudian dibetulkan, gitu. Lalu apa manfaat yang paling terasa setelah menerapkan sistem ini? Oh, enak. Enak. Emang sih kita bisa memutuskan banyak hal, kita lebih punya banyak waktu, ya kan, untuk membuat keputusan yang terbaik versi perusahaan juga, gitu kan. Dan kita bisa bekerjanya apa ya? Lebih efisien ya. Lebih efisien gitu. Jadi yang kayak dulu harus ada di kantor untuk nungguin pengawasan, ya kan, sekarang enggak gitu. Jadi kalau kalian jadi bos, kalian bisa sambil keliling dunia, juga bisa sambil kerja gitu, tergantung kalian ada di posisi mana. Kayak misalnya udah di manajerial, kayak misalnya manajer ibu gitu ya, ibu di mana-mana juga bisa kerja, bisa pantau gitu. Di sini akan tertulis siapa namanya? Livia gitu. Livia ngerjakan apa? Livia ngerjain apa, di situ bisa. Ada tertulis jam berapa Livia ngerjain apa, itu ada Livia. Jadi Livia ngomong misalnya, "Livia, kamu kenapa masukkan ini?" "Enggak, bukan saya." Nggak bisa. Di sistem tertulis Livia. Gitu. Livia nggak bisa pinjamkan sistemnya ke sebelahnya siapa? Alima misalnya gitu. Jadi sistem pertanggungjawaban jelas. Sistem keputusan lebih mudah, kita lebih fleksibel, ya kan? Kita nggak harus ada di satu tempat itu dalam 24 jam atau apa gitu. Jadi ya memang kalimat kalau perusahaan lebih efisien gitu, sangat efisien. Oke, selanjutnya apakah ada dampak jangka panjang terhadap budaya, terhadap sistem ini melalui budaya kerja atau struktur organisasi, Bu? Ya, yang itu tadi akhirnya terjawab bahwa dengan sistem kita lebih efisien bekerjanya ya, dan efektif dan efisien gitu. Dan kita bisa membuat keputusan yang sangat tepat. Untuk jangka panjang ya bagus untuk pengembangan perusahaan gitu. Karena ketika kita merasa semua pekerjaan terhandle, CEO juga yuk bikin usaha satu lagi yuk, kan memang enak bicaranya gitu, tidak dengan sangat terforsir tenaga pikiran di lapangan, akhirnya udah capek duluan karena tidak ada sistem gitu. Tetapi karena ini termonitor, laba ruginya termonitor, kita wah itu efisien banget nih, kita juga gaji karyawan semuanya termonitor, biaya-biaya yang keluar juga termonitor. Kemudian kita juga langsung oh ya kita punya untung nih perusahaan tahun depan segini, yuk bikin perusahaan. Enak banget bilangnya kalau bos ya gitu, kita tambah lagi gitu ya kan. Tapi itulah memang yang terjadi, karena pasti kita punya beban. Kalau manual kita ngerasa mana duitnya, berapa yang ada di sana, ini yang berputar di orang-orang berapa, kan pusing tuh. Ya kan kalau kayak gini kan kita buka oh segini, oke duitku ada, di kasku ada, di rekeningku ada segini. Gak pusing kan mereka, akhirnya mereka tahu uang mereka ada di mana gitu, dan bagaimana perputaran usahanya gitu. Kan kita bisa lihat nih, hari ini kita jualan berapa, besok berapa, kok turun. Kita juga 1 minggu sekali mengadakan review di sini juga bagaimana perkembangan perusahaan kita. Ya, berapa perusahaan ini kita cover semua di situ. Oke, good. Kok turun ya bulan ini ya? Ada apa ya? Gitu. Challenge-nya apa? Kompetitornya siapa? Jadi akhirnya sistem informasi manajemen ini membuat kita itu cepet pinter gitu, cepet pinter. Karena kan sebentar, data ini kayaknya bisa dimasak begini deh, gitu. Ini bisa
dapat nih kompetitor kita siapa ya, ini coba kita lihat berapa kita kalah, di mana kita kalah. Gimana kalau kita bikin area-area yang kita kuasai dan area yang dia kuasai, bagaimana kita merebutnya. Jadi kayak perang aja. Ya, jadi sistem informasi manajemen emang cuman di sini, tapi dia bisa membuat seluruh strategi dari perusahaan itu bisa dilakukan, gitu. Kayak misalnya boros nih, suka jalan-jalan misalnya manajer itu, ya kan bisa kelihatan. Tapi sebentar dulu manajernya teriak, ntar dulu lihat aku jalan-jalan, tapi lihat omsetku, ya kan berbanding lurus naik, bukan berbanding terbalik. Dia bisa pertanggungjawabkan. Jadi nggak yang cuman kamu habisin duit berapa sih, ntar dulu gue hitung dulu, loh kapan selesainya tuh. Tapi kalau tercover di data, kita debatnya debat waras gitu ya. Kita nggak suka ngejudge orang dengan sembarangan, karena kita punya ada data ya. Selanjutnya, dari Ibu sendiri apakah ada saran untuk pengembangan sistem di masa depan atau ada yang perlu diperbaiki untuk sistem saat ini? Ya, untuk saat ini sih emang ada beberapa yang kita lagi kembangin, terutama sistem di marketing. Karena kan kita ada di retail gitu ya, di retail. Retail ini kita ambil di tahun 2000 berapa kemarin, 2021, dan perkembangannya luar biasa. Kita akhirnya menduduki nomor 3 seluruh Kalimantan Timur gitu. Itu ketika kita take over itu perusahaan lagi bangkrut gitu. Jadi itu hasil take over, perusahaan lagi bangkrut, dan dalam 1 tahun kita langsung bisa untung. 2 tahun kita udah langsung berprestasi nomor 3 sampai sekarang. Nah, tanpa dibantu sistem Ibu rasa nggak bisa gitu. Karena kan kita harus ngitung BEP dan segala macam. Come on lah, kalau manual apa kalian bisa tidur gitu ya? Nggak bisa gitu. Tapi dengan sistem semuanya bisa gitu. Dan ke depan yang ibu sih ada satu pemikiran, lagi ngobrol juga sama CEO untuk pengembangan sistem di masalah beberapa sih gitu. Ini masalah strategi, jadi nggak kasih tahu, tapi ada sistem itu selalu bisa berkembang, dan apa yang belum kita sentuh kita bisa kembangkan lagi gitu. Asal kita memang kayaknya bisa nih, ini bisa dimasak nih. Jadi angka itu kalau kalian tuh bisa tahu, angka itu bisa menari-nari loh, angka itu bisa berbicara, angka bisa bercerita. Angka itu bukan angka sebetulnya. Kalau orang kan lihat angka sudah pusing, ya. Kalau kita lihat angka, sebentar, ini kayaknya bisa dapat ini deh, ini sama dengan ini, gitu. Jadi itu sebetulnya ilmu kita nanti di manajemen, accounting. Kenapa kita sangat penting sekali di satu perusahaan? Karena kita adalah pengambil keputusan. Keputusan dari mana? Dari angka tadi, bukan hanya sekedar teori. Itu kita udah aplikasinya ya. Itu aja sih dari saya. Udah itu aja. Ada yang mau nanya? Ya, ayo tanya ya. Saya ingin menanyakan Bu terkait hal yang sebelumnya. Sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan ini untuk mengelola operasional apa cuma accurate saja atau ada yang lain? Apa saya? Sistem informasi manajemen yang ada dalam perusahaan ini dalam mengelola operasional itu apa cuma accurate saja atau ada yang lain seperti sistem akuntansi atau manajemen persediaan? Jadi accurate ini sistemnya lengkap, gitu. Sistemnya lengkap. Kalau dulu kita memang ada beberapa sistem yang kita coba, dia cuma tercover accountingnya dong, ya kan? Tercover ininya dong, tapi accurate tidak. Accurate bisa sangat lengkap sekali. Bahkan kalau ada kemarin tuh nanya, siapa sih Rajani nanya pos ya tentang pos. Kita pakai muka di satu titik, ya kan, karena adanya penjualan yang dilakukan secara kita ada yang mobil kita jalan gitu ya kan. Nah itu gimana supaya penjualan cepat terdetek sama kita? Nah kita pakai muka, dan muka itu bisa kita konekin sama accurate gitu, dia langsung tersistem. Jadi ternyata bisa dikawinin nih mukanya sama accurate
Mungkin pos juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi kita memang pakai accurate aja di perusahaan karena dia udah bisa cover sistem persediaan, sistem keuangan, sistem apa lagi ya, banyak banget, bisa semua gitu. Oke, selanjutnya Ibu, model apa aja sih yang aktif dalam dan paling sering digunakan dalam kegiatan operasional ini? Model apa ya? Modulnya kayak finance atau crew management gitu Bu. Oh ya, kalau accurate memang udah yang paling sering ya kayaknya semuanya deh ya Non ya. Semuanya ya, kalau di perusahaan kita nggak bisa lepas satu sisi untuk handle sisi yang lain. Tapi yang pertama pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusan itu kan semua data harus ada, gitu ya. Jadi itu udah mengcover semuanya. Jadi modul-modulnya sih penting semua, tapi memang ada yang kita tinggal dulu untuk melakukan hal yang duluan, yang kayak tadi ya. Kayak kalau yang perusahaan retail kita masuk di persediaan dulu. Sistemnya bikin sistem persediaan dulu. Tapi induknya memang accurate. Gitu. Oke Bu, platform yang sering digunakan untuk menjalankan sistem ini itu Bu apa berbasis cloud atau desktop atau kombinasi keduanya? Kita kombinasi. Kita desktop plus online. Gitu. Jadi kayak sekarang nih bos lagi di luar negeri, dia bisa ngeliat. Gitu. Kecuali sistem keamanan ya. Kalau sistem keamanan kita ada CCTV-nya juga ada di bos. Gitu. Jadi bos bisa lihat pabrik kita lagi ngapain, segala macam bisa. Gitu. Kita beli punyanya Elon Musk ya. Elon Musk untuk internetnya. Karena kan jujur kalau untuk pabriknya kita agak di Tenggarungan, jadi harus itu. Dan itu langsung tercover. Oke. Pabrik saya lagi bekerja, orang-orang lagi nggak males-malesan gitu ya, semuanya berjalan dengan baik biasanya. Kendala teknis apa yang paling sering terjadi saat penggunaan sistem ini Bu? Ya kalau awal dulu adalah wifi, ya kan. Jadi kita pertama pakai desktop karena perkembangan zaman ya. Dulu kan kita semua nggak tercover oleh jaringan gitu ya, jaringannya hidup ini, akhirnya oke, desktop gitu. Tapi by the time kita investasi lagi beli Elon Musk itu, jadi sistem itu memang by case ya. Kita pertama nggak bisa pakai online, kita mau ngotot juga nggak bisa, orang di pabrik gitu ya, pabriknya jauh gimana. Akhirnya Elon Musk jualan, kita beli semuanya. Pertama juga Telkomsel yang ini jualan wifi, kita beli, nggak mau dia ke sana ya kan. Akhirnya oke, Elon Musk gitu. Oke, Elon Musk siap untuk online kita bikin gitu. Online sangat bagus sekali karena kita langsung mendetek semua transaksi gitu. Terus apakah perusahaan ini memiliki tim IT khusus yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan troubleshooting sistem? Kita pakai konsultan. Pencatatan dan proses pencatatan data teknis yang dilakukan itu apakah secara manual oleh staff atau otomatis dari sistem? Pasti manual, nggak ada yang secara sistem angka langsung gitu ya, ada, pasti manual karena kan kita juga tercover sama data-data secara manual masih ada karena kan kita retail nggak bisa kita langsung begitu saja tanpa ada bukti-bukti otentik gitu. Secara accounting dan manajemen itu masih belum bisa dibenarkan karena kita masih perlu nota, invoicing dan segala macam. Hanya satu, kalau invoice ada satu yang di Pertamina yang tidak pakai sistem manual sama sekali, yaitu sistem penagihan dia. Jadi kita menyesuaikan ya, di beberapa perusahaan ada yang langsung ke sistem, ada yang harus kombinasi gitu. Oke Bu, laporan seperti apa yang biasanya dibuat oleh bagian pencatatan data teknis atau sistem ini? Laporan yang dihasilkan sistem maksudnya? Laporan seperti apa yang biasanya dibuat? Oh yang dibuat, oke. Kalau misalnya
Kalau misalnya pabrik, kita data yang kita buat adalah berdasarkan loading order tadi. Loading order berarti dia akan menjadi catatan pengambilan dari agen-agen, sehingga itu ujung-ujungnya pasti kita bisa lihat berapa tabung hari ini keluar yang beredar di masyarakat. Seperti itu. Kan persediaan agen ada, kemudian penambahan lagi berapa ratus ribu, berapa juta tabung yang beredar, sehingga kita bisa tahu bahwa kebutuhan masyarakat itu tercover gitu. Itu untuk yang pabrik. Tapi kalau untuk yang retail, kita pasti punya nota-nota penjualan, dimana kalau secara perpajakan kita itu nggak bisa otomatis di sistem. Kita masih harus memperlihatkan bukti-bukti akuntansi atau bukti-bukti pembukuan kepada pajak jika nanti diperiksa gitu. Jadi kertas masih sangat penting buat kita sebagai bukti otentik bahwa kita melakukan hal yang memang legal gitu non. Itu aja Bu dari saya. Oke. Yang lain? Saya, Bu. Iya. Nah, izin bertanya Bu, apakah ada perubahan pada SOP setelah implementasi serta tantangan apa yang berkaitan dengan adaptasi sumber daya manusia? Oke. Iya. Memang ketika sistem itu kayak sistem akhirnya mengatur kita ya. Gitu ya, mengatur kita. Tapi efektif kok, sangat efektif akhirnya seperti kalau bagian piutang sama bagian rekonsiliasi bank boleh sama nggak orangnya? Ayo. Yang nagih uang sama yang memasukkan uang itu ke bank, bahwa oh ya uang itu valid ada di bank, boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Dia kan bisa bikin laporan palsu. Jadi itu cover-coveran yang seperti itu akhirnya membuat kita efektif, membuat satu struktur organisasi, struktur perusahaan dan job desk-nya masing-masing dari manusianya gitu. Oh oke, ini nggak boleh dicampur. Kalau dicampur nanti dia bisa ya korupsi dan segala macamnya yang seperti itu. Jadi sistem bisa menentukan sesuai job desk gitu. Sambil diminum. Mau kopi kah kalian? Hah? Nggak mau? Serius? Udah sarapan? Udah. Enak. Terima kasih. Itu aja. Ayo yang lain. Bu, izin bertanya kan, seiring berkembangnya teknologi kan banyak perusahaan-perusahaan tuh melirik artificial intelligence atau AI. Dalam konteks sistem informasi manajemen, keuangan dan persediaan di PT Surya Bahtera Sentosa, apakah perusahaan sudah memiliki rencana atau roadmap untuk mengintegrasikan teknologi AI ini, Bu? Rencana. Iya, jadi untuk saat ini masih CEO yang udah pakai AI, ya kan? Kita kemarin udah ngobrol, ya udah deh kita ini gitu ya, mengembangkan bagaimana kalau anak-anak juga harus tahu tentang AI ini, gitu. Tapi memang AI ini banyak dibutuhkan di pengambilan keputusan di atas, bukan di bawah masih, gitu. Kalau di bawah masih belum perlu untuk saat ini, tapi di atas iya. Kita bahkan bisa ngobrol sama AI tentang laporan keuangan kita. Menurut AI bagaimana keadaan perusahaan gitu. Jadi ketika kita waktu itu kita harus pinter sendiri. Oh nggak bisa ini. Tapi sekarang adanya AI itu dia udah langsung bisa ngajarin kalau ini banding ini sama dengan ini. Kita di bank masih belum bisa dapat pinjaman misalnya seperti itu. Itu AI bisa ngomong semuanya gitu. Jadi kita masih makainya di atas gitu. Masih makainya di atas. Di beberapa keputusan yang di atas untuk compare terhadap kepintaran kita sendiri. Artinya kita juga nggak mau dikalahkan sama AI ya. Sebelum AI kita ini naikkan gitu, kita bisanya berpikir dulu versi kita. Kita nggak mau AI yang bikin kita lemah dalam berpikir gitu. Nah setelah kita berpikir oke, kita jret, kita coba lihat di AI gitu, apakah kita sama atau enggak gitu. Kalau sama, oke ya, kita masih pinter ya, biasanya gitu ya. Tapi jadi ini istilahnya kita jangan sampai jadi lemah gitu. Karena biasanya kalau kita udah AI begini, kita akhirnya nggak mau berpikir kenapa begitu gitu. Terutama juga di masalah sumber daya manusia, kita nggak mau pakai AI dulu gitu. Karena misalnya
ibu perekrutan karyawan nih, kalian ibu ngelamar semua nih, ibu panggil semua gitu. Kalau ibu letakkan di AI, mungkin kalian akan ketolak semua. Karena kan AI nggak bisa tahu tentang psikologis manusia gitu. Dan dia juga akan sangat straight terhadap sistem yang dia milikin kan gitu. Sedangkan kan kalian ini baru mau pertama kali, masih harus belajar. Bisa-bisa nggak dikasih kesempatan sama AI. Nggak ada yang masuk kriteria misalnya gitu. Dan itu menurut ibu kalau misalnya kemarin ibu juga belajar kenapa AI tidak bisa dimasukkan di HRD gitu untuk perekrutan loh ya, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain mungkin udah bisa, tapi untuk perekrutan masih belum efektif gitu. Karena kita human ya, kita harus tahu kelemahan. Kalau kayak gitu kalian nggak akan dapat kesempatan belajar gitu. Ini kebanyakan fresh graduate semua nih anak ibu tuh. Ibu selalu ngambil fresh graduate gitu. Tapi ya itu tadi, ibu tahu kalau fresh graduate, aduh aku ngajarin lagi gitu. Tapi ibu senang sama ngajarin anak-anak memang paling enggak mereka bisa kalau 2-3 tahun mereka udah pinter gitu. Kemarin ibu juga ada ngambil anak barusan cabut dari ibu udah tahu anaknya sangat sederhana sekali, kayak kekurangan makan dan segala macam, tapi kayaknya niat banget anak ini gitu. 2 tahun dia jadi loh, ibu ajarin pajak, dan sekarang dia kemarin Bu izin mau ngelamar di perusahaan yang besar, Hexindo, dan dia keterima dari 1.000 orang loh. Dari 1.000 orang 1 aja yang dicari dan dia yang terima. Ibu bilang apa? Ibu bangga gitu. Emang ibu capek ngajarin kamu ya, udah pinter cabut gitu ya kan. Tapi itu tadi ibu juga menantang diri ibu kalau misalnya mencari anak itu memang harus ada kemauan, kejujuran, dan fight-nya harus besar gitu. Kebetulan ibu juga di sini dikatakan kejem gitu ya, tapi anak-anak yang ibu hasilkan tuh pinter-pinter gitu, langsung bisa seleksi. Kalau udah yang nangis tuh pasti 1 minggu udah cabut. Kalau orang yang niat ya itu tadi langsung ke Hexindo, udah berapa gaji lo gitu ya, banyak gitu ya. Oke lah, ibu bangga sih kalau misalnya udah kerja di sini diterima oleh perusahaan yang lebih gede lagi, yang qualified. Oke gitu. Ya. Jadi ini juga pesan buat kalian semua, harus fight, harus emang menunjukkan komitmen. Apalagi Gen Z sekarang ini kan memang kelemahannya di situ. 3 hari ngerasa nggak cocok, mereka pergi ini gitu. Jadi gampangin banget, padahal itu tantangannya, apalagi tantangan lingkungan ya. Ada proses adaptasinya harus tinggi, ya kan? Kayak jangan cerita sama mak nggak enak, mak ya udah kamu cabut aja, cabut, nggak bisa kayak gitu. Ini kan perjuangan hidup kita, bukan perjuangan orang tua kita. Jadi harus fight-nya kuat. Ya. Lagi? Misalnya seandainya Jadi telepon bapaknya udah. seandainya perusahaan ini memutuskan untuk menerapkan AI, fungsi atau area mana yang paling ibu harap dapat ditingkatkan atau efisiensi atau akurasi berkat teknologi AI tersebut? Kalau ibu sih lebih masuk AI di keuangan ya, gitu. Karena apa? Kita mau melihat benar-benar efektif enggak, atau kebocoran ada di mana. Bukan kebocoran sih sebetulnya, mungkin penggunaan dana yang terlalu berlebihan di daerah, di akun-akun mana, seperti itu, gitu. Itu bagus banget untuk membuat kita ngoreksi diri. Kenapa ya kita kok agak banyak di sini ya? Emang boros kan? Berapa sih yang dikatakan tidak boros itu gitu ya? Ya kan kalau misalnya perusahaan untungnya lebih banyak kan nanti juga karyawan lebih sejahtera gitu. Ini bukan perusahaan kemudian pengen sekek, enggak gitu, tapi dengan mengefektifkan menggunakan AI, kemudian kita dikoreksi oleh AI. Oh ya, misalnya gaji karyawan nih masih terlalu sedikit nih, poinnya harusnya rata-rata adalah beberapa persen dari ini gitu ya, dari gross atau dari apa. Nah, itu bisa banget. Jadi better dipakai di keuangan dulu ya, karena angkanya udah jelas ada gitu. Yang lain? Tanya dulu. Ayo.
nggak ada pertanyaan tambahan loh nanti ya, WA nanti. Apalagi? Siapa dosen kalian? Pak Erwin Setiawan. Saya mau bertanya. Boleh. Pribadi boleh. Iya boleh. Ibunya lulusan dari jurusan apa, Bu? Ibu lulusan accounting, ibu di STI Malang Kuceswara Malang, atau disebut kalau dulu disebut ABM, Akademi Bank Malang. Gitu, swasta sih. Gitu. Udah pernah dengar? Itu adalah kampus terindah seluruh Asia Tenggara. Ya, ABM tuh. Kalau dulu sih rebutan ya, karena ABM lulusan ABM lumayan ini ya, nomor 1 waktu itu di Malang. Kalian kalau coba lihat ya, STI Malang Kuceswara, di sana ada ayam gemoy, ada angsa juga, ada angsa-angsa. Jadi kita di sana nggak stres. Malang Kuceswara. Nah, ini STI Malang Kuceswara. Grade-nya juga A, tapi swasta. Ada kebun binatangnya kita. Jadi kalau di Malang sana, kalau cowok cari cewek di STI Malang Kuceswara. Kalau cewek cari cowok di ITN. Gitu. Banyak banget anak-anak Kalimantan Timur di sana. Gitu. Banyak banget, Kaltim banyak banget. Makanya ibu jodohnya ibu juga orang sana, orang sini. Makanya ibu ada di sini. Gitu. Nih, jadi dia ada kebun binatangnya, ada rusanya juga. Iya, ada rusa di sana. Kampusnya gede-gede kayak ini. Dan sejuk gitu. Sejuk, ada taman pinusnya. Kalian kalau pokoknya enak banget lah di sana. Kami biasanya kuliah tuh jam 6 pagi udah masuk. Yes. Jam 6 pagi udah masuk. Udah jam pertama udah. Banyak kan orang-orang Cina. Makanya Cina itu kalau kita nggak pinter nggak mau mereka nemenin. Iya kan? Iya kan? Siapa yang Cina di sini? Nggak ada ya? Saya, Bu. Oh iya di sana. Itu ngeri-ngeri teman-teman Cina. Ada lagi? Saya paling mau nanya struktur perusahaannya sih, Bu. Iya. Dari CEO sama divisi-divisi lainnya tuh apa aja gitu. Ya, kalau struktur organisasi yang pasti di atas sendiri BOD ya, Board of Director. Apa yang kita kalau drakor itu namanya CEO ya kan. Kalau Indonesianya sebenarnya BOD, Board of Director. Gitu. Nah, Board of Director di bawahnya ada Ibu SGM, jadi General Manager untuk seluruh perusahaan. Nah, setelah di bawahnya Ibu ada manajer. Gitu, ada manajer karena kan ini kayak misalnya yang di pabrik SPBBE itu Ibu mengangkat Mas Huda sebagai manajer. Nah, kalau misalnya di agen itu kita namanya kepala agen, gitu ya, kepala toko ya kan, karena kan dia retail. Nah, kepala toko ada 2. Kemudian untuk pelayanan kita juga ada manajernya, gitu. Nah, setelah manajer, otomatis di bawahnya ada keuangan, ya kan. Kemudian ada, kalau HRD-nya kita malah tempatkan di bawahnya Ibu, karena dia grup. Kecuali satu perusahaan aja ya, HRD boleh aja sejajar. Tapi karena HRD ini menghandle seluruh grup, dia di bawahnya Ibu. Gitu. Jadi ada yang kayak gitu-gitu, ya sampai ke bawah, sampai satpam atau bagian keamanan segala macam, OB, sampai ke bawah-bawah seperti itu dia. Jadi habis manajer, kemudian ada staf administrasi, staf operasional, ya kan. Untuk pabrik kita ada operator, baru nanti keamanan dan OB. Gitu. Emang butuh sih struktur organisasi, karena kalau nggak ada nggak bisa gitu. Nanti malah
lapor ke sini, lapor ke situ, lapor ke sini, akhirnya gibah gitu ya kan. Nah, kalau perusahaan sekarang udah nerapin no gibah gitu. Untuk seluruh luar negeri juga udah seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh ada bully ke temen, itu nggak boleh gitu. Malah sudah ada banyak aturan, kalau ada seseorang membuli temennya, dia pasti out gitu. Jadi kita membuat budaya yang baik di pekerjaan, yang ngobrolnya pekerjaan, dan kalau berteman ya istilahnya yang positif-positif, tapi tidak boleh ada yang saling menjatuhkan. Oh dulu kan ada kan, difitnah lah temennya lah, inilah oh, itu nggak ada, nggak boleh ada. Ada lagi? Padahal dia punya perusahaan loh, ya kan? Bapakmu kan punya printing ini, printing itu segala macam. Tapi nggak ada SIM-nya, belum ada. Hah? Belum ada SIM-nya. Oh belum ada SIM-nya. Oh, nanti bapakmu tak bilangin. Bapaknya punya banyak perusahaan kan, itu paling nanti dia jadi direktur. Nah bisa jadi gini, ketika orang tua punya usaha, ya kita yang harus berpikir bagaimana untuk bisa memajukan dan usaha itu bisa sustain, usaha itu bisa berlangsung lama gitu. Jadi kalau cari usaha jangan yang sebentar hilang gitu. Nah kayak misalnya LPG, kalian mikir nggak LPG lama nggak? Lama ya. Emang kamu mau ganti kayu enggak kan? Iya kan? Lama nggak? Kebutuhan orang nggak? Nah nggak akan mati. Nah tergantung kita sistemnya itu aja. Nah dirimu juga gitu, printing. Ini dia punya usaha printing besar. Kemudian linknya bapaknya juga banyak. Ayo apa yang harus dilakukan? Memanfaatkan semua. Ya, sekarang printing banyak yang masuk, ya kan? Semua pengen bikin usaha printing. Gimana bikin beda? Nah, ya karena banyak produk-produk similar atau sama. Jadi dia harus bikin sesuatu yang berbeda. Ya, dia harus inovasi. Ya kan? Mungkin dia ada produk yang 5 menit jadi misalnya gitu ya kan? Atau dia membuat udah semua bisa jadi di sini. Misalnya kita mau bikin sesuatu nih, foto kita dipampang selamat ulang tahun gitu ya. Dan kita nggak punya keahlian untuk bikin flyernya yang gimana yang bagus. Nah, dia ada, ya kan? Dia ada fasilitas itu. Datang dan buktikan, misalnya gitu tagline-nya ya kan, semuanya ada di sini. Jadi kamu tinggal bikin, aku pengen ini warna ini, dibikin gini mbak, kurang bagus, oke ditambah ini, udah oke printing, gratis misalnya gitu, ya kan bisa, gitu. Jadi jasanya ada, dia ambil di printingnya. Nanti dia ketok tular, kamu udah situ aja. Jadi kita nggak usah desain dulu, nggak usah, ada desainernya. Nah kan seperti itu gitu. Terus lokasi. Nah kalau lokasi biasanya orang kadang-kadang amburadul ya, udah di sini. Sebenarnya kalau kalian nanti belajar manajemen, ada yang namanya flowchart juga tentang flowchart lokasi. Habis dari sini ke sini, jangan sampai misalnya pembukuan diletak di tengah-tengah, ya nggak bisa. Misalnya kasir di sana, save pesennya di sini, orang yang desain nggak boleh nerima duit, silakan bayarnya di sana mbak, kan seperti itu. Jadi dibikin flow-nya, jadi tidak terjadi kolusi dan korupsi gitu. Kayak gitu kita menentukan gitu. Nah habis ini jalan-jalan ke sana, bapakmu tuh ini calon orang kaya dia kan pewaris ya kan gitu ya. Tapi pewaris itu tadi tantangannya, jika dia tidak bisa regenerasi, dia hancur di generasi berikutnya, biasanya seperti itu gitu. Makanya kalau bapakmu keluyuran ikut aja gitu. Jadi kalau kalian udah tahu sekarang ini apa sih yang kalian harus punya di dunia usaha, networking. Mumpung kalian masih semester 3 ya, jalan-jalanlah kemana aja, ikut kegiatan apa aja, karena networking nanti akan
lahir di situ gitu. Tapi kalau kalian cuma fokus di kampus aja, belajar aja, nggak bisa. Sekarang nggak begitu caranya. Dulu kan kita fokus itu aja, habis itu nunggu nanti kalau lulus cari kerja gitu ya, nggak bisa. Networking itu yang akan sangat membantu kita. Itu terutama kating-kating kalian harus kenal, karena kating-kating kalian akan udah punya udah punya jaringan, udah punya pekerjaan di mana. Kating informasi dong kalau misalnya ada lowongan yang bagus di sana, dia akan memberikan kalau kenal sama kalian. Tapi kalau enggak, ngapain gitu ya, berusaha untuk dikenal. Oke, apalagi? Ayo, belum nanya loh. Nanya dulu. Ayo, Kali saya mau nanya ini deh tentang persediaan tadi. Bukan kita bilang mungkin pernah takut kehabisan stok. Itu aku pernah kejadian Bu, atau mungkin malah overstock, itu gimana ngatasinnya Bu? Kalau overstock enggak ya, karena kita sudah tahu berapa kapasitas kita gitu. Jadi setiap hari ibu membuat rumus dulu sebelum kita punya sistem. Ibu membuat rumus manual berapa stok yang harus ada, karena kan kita ada tangkinya gitu, berapa ton dan berapa ton, dan bagaimana tonase tersebut tercapai dalam satu hari gitu. Plus juga perjalanan pengambilannya gitu. Jadi ada yang kita harus pikirkan secara manual dulu sebelum masuk ke sistem gitu. Mobil ke Balikpapan itu makan waktu 4 jam, ya kan? Balik lagi 4 jam juga, 8 jam, karena kan ada gas dan segala macam harus save gitu ya. Nah, di situ kita bisa tahu, kita kalau misalnya punya 2 mobil bisa enggak isi penuh tangki kita. Nah, nggak bisa misalnya gitu ya. Bagaimana supaya caranya bisa? Oh, 2 kali balik. Oke, 2 kali balik. Berarti kita harus berangkat jam berapa? Gitu. Di sana Pertamina buka jam berapa? Misalnya jam 6 pagi. Ya oke. Kita jam 1 biar dapat nomor urut 1. Emang kita aja yang ngisi. Kan misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita bikin data, rumusan sehingga kita tidak overstock gitu. Kalaupun ada, nggak pernah ya kayaknya overstock, nggak pernah sayang, nggak pernah. Yang ada malah kita kekurangan stok gitu. Misalnya mau lebaran itu ibu pernah sampai kerja sampai jam 1 pagi. Jadi kalian enak kan masak di rumah gitu ya. Ibu nggak tidur. Ibu tidur sih, tapi anak-anak di sana sampai jam 1 pagi. Itu untuk supaya tidak terjadi kekurangan stok gas di masyarakat. Itu yang kami lakukan gitu. Jadi nggak pernah kelebihan stok. Itu tadi harus ada sistem informasi tadi. Ayo yang belum ya, ayo nanya. Mungkin yang lain bisa. Kenapa? Bunda nanya tadi belum? Oh, sudah cukup. Udah belum ya, belum nanya. Ayo, itu juga belum nanya. Harus nanya semua ya, aktif. Ayo. Saya boleh bertanya soal pribadi Bu? Ya boleh. Saya ingin tahu jenjang karir ibu bagaimana, soalnya saya pengen jadi general manager. Oh, oke. Bagus. Ya, jadi ibu lulus cum laude ya. Cum laude. Hanya satu kali ngelamar ya di saat kita baru lulus. Ibu lulus tahun 98, 3 tahun setengah kemarin udah selesai kampus gitu ya, cuma nunggu wisudaan ya. Habis gitu ibu langsung jadi asisten manajer accounting. Itu jabatan pertama ibu gitu, jadi langsung masuk ke sana. Di antara berapa ratus kita memang ngalahkan 100 itu, kayaknya 101 waktu itu ibu, ya kan. Jadi asisten manajer accounting. Nah, asisten manajer accounting ibu memang langsung waktu itu dapat kasus, kita langsung diperiksa oleh pajak. Zaman dulu pemeriksaan pajak itu manual. Jadi ibu sampai tinggal ada ya tiap hari ada di gudang
manual kan, dari sistem, dari manual 98 waktu itu. Jadi langsung kena kasus-kasus yang lumayan gede, diperiksa oleh pajak, diperiksa oleh ini itu. Itu ternyata memang bikin kita lebih cepat sekali pintar gitu ya, cepat sekali pintar secara lapangan ya. Oke, 1 tahun ibu sebetulnya udah dapat penawaran jadi direktur. Jadi memang tantangan kalian itu di awal-awal kalau kita memang bekerja sama orang ya, satu tunjukkan komitmen gitu dan loyalitas gitu. Ketika 1 tahun itu ibu ditawarin jadi direktur, ibu memang kendalanya ada di pribadi ya, bahwa ternyata laki-laki tidak mau kalah karena suami ibu ASN, dia nggak mau ibu terlalu maju dan segala macam. Jadi untuk cewek-cewek ini juga nasihat, jadilah diri sendiri. Ketika kalian pengen maju, jangan sampai seseorang bisa mengalahkan kalian gitu. Ini bukan masalah perbedaan gender, tidak gitu, tapi seberapa besar sih mimpi kalian ada di sini gitu. Jangan sampai karena bukan hanya laki-laki, bukan, tapi mungkin bukan untuk kalian, itu aja sih gitu. Jadi harus cari yang lebih besar lagi, yang bisa mengetahui mimpi kalian gitu. Takutnya nanti kejegal kayak ibu gitu. Ibu waktu itu juga habis jadi ibu direktur, ibu ibu masuk ke perusahaan kayu di grupnya Yosutomo. Di grupnya Yosutomo, ibu handle 3 orang putranya Pak Yos. Ya, 3 orang tuh luar biasa. 1 lulusan Amerika, 1 lulusan Singapura, 1 lulusan lokal gitu. Tapi bayangin ya, anaknya raja, ya kan? Dan tantangannya di situ memang. Tantangannya di situ. Ketika itu kalau di perusahaan pertama kan ibu langsung accounting. Nah, tapi ketika di kerajaan Yosutomo ini 3 orang ini kan yang punya standar yang luar biasa terhadap kapabilitas sumber daya manusia. Misalnya, saya pengen kamu bikin kontrak dalam waktu 10 menit. Kalau kita bayangin, itu impossible. Bener nggak? Impossible. Ibu sampai gemeter waktu disuruh bikin 10 menit. Dan itu kontrak yang memang harus nggak boleh salah gitu ya kan. Pertama ibu gagal kok, gitu. Ibu gagal, tapi akhirnya ibu belajar di mana ya. Oh ya, sifat usahanya gimana Pak. Ibu akhirnya bikin draft ya khusus untuk case-nya itu, gitu. Jadi di saat sekali lagi 10 menit tak kasih 5 juta tahun berapa itu 2000, gede banget. Bisa ngetik kontrak 10 menit dikasih bonus 5 juta. Gitu, dan ibu berhasil gitu. Jadi kadang kita memang harus keras kan, nggak bisa bosku ini gitu misalnya gitu ya. Nah ya jangan seperti itu. Kalau anak sekarang mungkin udah nangis gitu ya, ibu juga waktu itu juga tertekan dan tangan ini memang gemeter gitu. Tapi karena ibu udah persiapan draft, kecil ya kan, dan mereka punya satu hal yang agak berat ya. Gini, ketika ibu mau bekerja, mereka bilang, saya nggak suka ditanya 2 kali. Apa nggak gemeter gitu? Gemeter ya? Jadi ibu sampai sekarang, ibu tuh selalu, itu tadi ibu cari nggak ada. Jadi ibu selalu bawa 1 buku atau 1 note dan pulpen, itu nggak pernah ibu tinggalin kemana-mana. Ibu menganggapnya itu adalah buku pintar, gitu. Nah, ketika kita bikin kontrak, kita harus tahu berapa yang harus dipertanyakan. 11 poin, karena ibu bikin 11 pasal. Oke, pasal 1 tentang apa? Objek. Pasal 2 tentang apa? Pasal 3 tentang apa? Term of payment. Ini. Jadi pertanyaannya, oke, sekali kamu tanya. Oke, Bapak berapa? Sama siapa? Ini. Duduk ya, tinggal masuk kan selesai. Gitu. Jadi ini sesuatu yang kita pelajarin di lapangan, bahwa kita nggak boleh melemahkan diri kita untuk sesuatu yang memang standarnya tinggi. Misalnya gini, aku memang nggak bisa ngikutin bapak itu, dia yang mundur, jangan gitu, ikutin aja. Dan ternyata hal-hal yang seperti itu yang membesarkan. Dan karena itu kerajaan, ibu kenalnya otomatis sama orang-orang besar ya. Misalnya nih, dulu kalian tahu Telkomsel kan? Antrinya kayak apa? Panjang kayak ular kan?
Ibu nggak pernah ikut antrian seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah sama Telkomsel, langsung ke kepala Telkomsel. Kalau ke BCA, ibu langsung ke kepala BCA. Karena kan namanya juga Yosutomo ya, kolusinya gede ya kan, duitnya banyak di mana-mana. Jadi ibu ketemunya sama orang-orang besar. Akhirnya apa? Membuat kita sangat strong untuk menghadapi standar-standar tinggi, gitu. Jangan merasa, ya pertama juga insecure ya. Kemon lah, Bapak serius? Iya Dian, kamu ditunggu sama direktur BCA. Kemon, direktur atau kepala? Kepala aja kok. Oh ya oke, kepala gitu ya kan. Tapi kan otomatis itu bikin drop duluan ya. Kita staff, saya ibu masih kecil-kecil kayak kalian juga, ibu kan kecil gitu ya. Dan ya enggak, ya insecure, tapi ya itu karena banyak banget ketemu orang-orang besar, akhirnya kita tahu how to handle them gitu. Itu. Jadi abis ibu di situ, ibu paling sebentar aja jadi pembukuan, mungkin 6 bulan ibu langsung diangkat jadi GM. Gitu. Karena satu lagi belonging terhadap usaha yang dilakukan oleh atasan kita. Karena ibu waktu itu adalah handle kayu atau HPH. Nah, di situ banyak hal yang kita pertama cuma pembukuan doang. Tapi Kemon, di situ ada HT untuk melihat di hutan sana terjadi seperti apa. Oke, kita ya Kujang satu saya gitu ya, berapa produksi hari ini, ibu akhirnya bikin laporan produksi harian, ibu bikin laporan kegiatan harian, ini, dan bos appreciate tentang itu gitu. Oh anak ini oke ya, udah lu jadi GM aja deh. Oh serius Pak gitu ya kan. Ya kamu pokoknya semua laporan harus ke saya ya. Jadi dari situ akhirnya handle accounting-nya, pembukuan, bank, bahkan cek gironya bos, cek gironya perusahaan, ibu semua yang pegang. Gitu. Jadi ambil trust itu dari belonging tadi, kemudian apa yang bisa dikembangin, apa yang bisa dilakuin. Ya tanpa kita juga harus cari muka ya, beda ya, cari muka sama sesuatu yang belum disentuh dan kita kerjakan. Gitu, itu beda. Ya memang ada perbedaan kalau kalian langsung masuk perusahaan besar sama kalian masuk ke perusahaan yang misalnya perorangan atau middle low atau middle up, yang perorangannya fungsi perorangannya besar. Kalau perusahaan besar kalian akan terkotak di situ saja gitu. Misalnya nih keterima bagian ini, ya itu aja yang dihandle, bener nggak? Tapi kelebihan kalau kita masuk ke perusahaan middle up atau middle low yang pertama merintis, itu kita bisa belajar dari nol gitu. Kita bisa menyentuh semuanya. Oh HRD-nya, ininya gitu. Itu tergantung kalian nanti nasibnya ada di mana. Siapa tahu langsung ke luar negeri gitu ya kan. Ya, sekarang kan juga remote job juga ada yang langsung 40 juta, 10, 20, 30. Ya, siapa tahu ada di situ. Pengen jadi entrepreneur kan bisa sambil kerja itu juga. Jadi memang pilihannya sekarang lebih banyak ya. Lebih banyak, tapi jangan sampai kalian nggak nyentuh teknologi, itu aja sih. Teknologi terus ikutin aja. Itu. Anak ibu sebenarnya udah di semester 7, sekarang di semester 7 ya? 6 apa 7 ya sekarang? 7 ya, iya. Anak ibu semester 7 sekarang lagi di Jogja. Ibu masukkan di sistem informasi. Kok sistem informasi? Ilmu komunikasi. Pertama dia mau accounting, ibu bilang nggak usah, ilmu komunikasi aja. Gitu. Karena ibu ngelihat di luar sana banyak ilmu yang bisa masuk di seluruh lini pekerjaan gitu. Nah, ujung-ujungnya dia ternyata malah suka desain. Jadi dia kursus Canva, dia kursus ini, dan dia pegang majalah, gitu. Majalahnya bukan majalah dia bikin berita, dia malah editor untuk desainnya. Saya bilang belajarnya di ilmu komunikasi, kok jadi desain gitu ya. Tapi itulah akhirnya melengkapin aja semua yang seperti itu. Ya pengen kerja apa sekarang? Pengen jadi dosen, tapi aku juga suka desain dong. Jadi gimana? Nah jadi kesempatannya akhirnya banyak, gitu. Kesempatannya lagi banyak. Manajemen juga seperti itu. Manajemen tuh ada di mana aja, tapi kalian kalau nggak dapat ilmu yang lainnya, kalian akan lemah, gitu. Better dikuatin sama beberapa hal tentang keahlian, gitu.
Jadi berkembangnya bisa enak, ya, nggak sekedar manajemen, karena manajemen kan umum ya, manajemen masih umum. Dia bukan merupakan satu substansi yang detail gitu kan, itu. Makanya beda manajemen sama accounting apa kalian tahu? Kan biasanya kalau sekolah ekonomi itu manajemen sama accounting. Nah, bedanya accounting sama manajemen tahu? Manajemen lebih ke pengorganisasian. Kalau accounting? Bagian keuangan. Accounting ini malah bagian pengambilan keputusan, gitu. Karena data ada sama dia, gitu. Manajemen banyak di pengoperasional, tapi pengambilan keputusan di accounting, gitu. Levelnya agak lebih berat sih, kepala agak pusing. Ya kan ada auditor, kalau auditor kalian biasanya audit ilmu audit internalnya paling cuma di 2 atau di 1. Kami sampai ke 3. Gitu, dan itu lumayan paling berat SKS-nya. Karena lebih kepada accounting ini kayak lebih kepada pengawasan atau audit pengoperasionalan perusahaan. Jadi kita bisa melihat siapa yang nyuri, siapa ini. Ibu beberapa kali nangkep karyawan yang memang ya istilahnya ngambil uang perusahaan. Ibu sampai ke polisi segala pernah. Karena fungsi accounting ada di situ. Gitu. Nah, itu ya, semangat ya. Nanti bisa jadi GM ya. Habis jadi GM ibu pernah nyamar nggak jadi GM? Jadi karena suami akhirnya ibu nggak boleh kerja yang terlalu tinggi. Ibu hilangin semua rekomendasi, ibu ngelamar di kasir. Dan ibu cari perusahaan yang nggak kenal sama ibu. Itu. Akhirnya begitu ngelamar langsung diterima dong, ya kan? Habis itu ibu nggak pernah ngelamar lagi sampai sekarang. Ibu biasanya ditawarin pekerjaan. Langsung misalnya sama kepala bank, dia ada ini GM ini mau nggak? Ini gitu. Jadi kalau kalian bisa membentuk branding sendiri, kalian bisa langsung dapat hal-hal yang memang nggak umum gitu. Ketika ibu nyamar jadi kasir, ibu 6 bulan kemudian ketahuan, ini GM di sana ini, kenapa jadi kasir gitu. Jadi emang kita ya itu ya, kalau kita brandingnya bagus, di mana-mana kita juga terkenal di dunia pekerjaan, akhirnya ketahuan juga karena ada audit eksternal yang datang ke situ dan dia tahu ibu GM. Akhirnya memang makanya kasir kok disuruh apapun bisa gitu. Nah akhirnya ya ibu nggak bisa keluar dari kenyataan bahwa ibu GM udah di level itu gitu. Jadi ketika kita jual diri maksudnya, kita selalu ada di level manager sama GM gitu. Kayak misalnya yang kayak gini, ini ibu nggak ngelamar, ibu lagi nyetir, ibu jadi GM di satu perusahaan, dia mau nggak? Berapa harga? Gitu kan? Ya kan? Udah kayak egois ya. Berapa harga? Segini. Oke, besok ketemu ya sama orangnya. Besok ketemu, deal. Oke, Bu, tapi Ibu harus nunggu saya ya. Saya nggak bisa ini baru 3 bulan lagi bisa ini. Dia nunggu kok. Gitu. Jadi bikin kalian punya harga. Gitu, ya. Yuk. Boleh, Bu. Oh iya, yuk. Wah, nahan ini. Nama anterin ke toilet. Iya. Gitu. Kirain mau nanya. Toilet gitu. Ibu berarti sudah jadi GM berapa lama di sini? Ibu malah yang di sini pertama itu ibu disuruh cari pencuri. Atau gini, case-nya ibu ditawarin jadi manajer, nggak langsung GM. Case-nya adalah owner kehilangan uang 4 miliar gitu. Dan jadi ketika ibu dipanggil, oke besok wawancara, ibu kenapa butuh saya gitu. Uangku hilang. Kok hilang ya kan? Ya hilang berapa Bu? 4 miliar. Oke, di perusahaan apa? Ini. Oke. Bisa gitu. Jadi ibu masuk, ternyata ibu yang temukan berapa? 20 miliar. Ya, nggak ada bukti sama sekali, hanya catatan di satu buku
Gitu. Itu accounting, manajemen juga mudah-mudahan bisa juga ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat alur, kita tahu alur pekerjaan seperti yang kita ngobrolin tentang sistem informasi dan segala macam. Kalau kita tahu alur pekerjaan atau flow chart pekerjaan, bagaimana transaksi bisa terjadi? Oh, ada ini. Siapa yang melakukannya? Oh, ini. Kita tarik semua dari situ, Ibu menerbitkan semua recording, ternyata 20 miliar yang Ibu temukan. Gitu. Habis case itu kan satu perusahaan. Ternyata dia punya banyak perusahaan. Dia satunya lagi dong. Lah, gitu. Jadi jadi habis satu perusahaan udah sembuh, udah ketemu duitnya dan segala macam, satu perusahaan lagi Ibu handle. Gitu. Nah, kemudian Ibu akhirnya bikin perusahaan pelayaran. Saya bilang, "Bu, Ibu punya banyak kapal." Emang kenapa? 6 lo nganggur. Terus apa ya? Saya bikin perusahaan ya. Ibu bikin perusahaan. Gitu. Sekarang udah gede tapi udah pisah karena kemarin owner meninggal dan bagi-bagi warisan gitu. Tapi pendirinya adalah Ibu. Gitu. Karena Ibu ngerasa ada aset nganggur, ini bisa gitu. Tinggal kita menambah beberapa legalitas segala macam. Akhirnya sekarang besar. Jadi segala sesuatunya berasal dari yang kecil, ide kita. Kalau kita bisa aplikasikan, kita akan besar dengan itu. Gitu. Ya. Begitu. Lega sudah? Kirain mau nanya, kamu aja yang belum nanya ini. Iya, kamu aja yang belum nanya. Jam berapa ini? Oh ya, habis ini Jumatan ya. Udah cukup? Atau mau ada yang ditanyakan boleh? Ya. Ibu boleh izin dokumentasi yang di luar? Oh boleh. Iya, oke. Banyak kan memang yang berat itu general affair ya. Kalau jadi GM itu udah kemampuan general affair-nya harus bagus. Artinya memang di personality kalau general affair. Gimana kita menghadapi misalnya kita kena pemeriksaan Polda, polisian, macam-macam seperti itu. Gimana jadi GM kalau nggak bisa handle? Gimana jadi GM kalau kita nggak bisa komunikasi dengan baik sama people gitu. Jadi public speaking tetap harus belajar supaya nanti menguatkan kepribadian dari diri kalian gitu. Kapanpun itu nanti diperlukan. Ya. Ibu juga udah punya banyak musibah, entah mobil nabrak orang meninggal, ini itu banyak sekali case-nya. Diperiksa Polda, Mabes, semuanya udah Ibu lakuin gitu. Kalau kita nggak punya ketenangan, nggak punya rasa percaya diri, itu nggak akan bisa nanti jadi GM, gitu. Ya, banyak menantang diri aja, oke? Udah? Mau foto? Oh iya boleh. Ngambil di depan aja atau di sini? Saya suruh anak buah foto. Sini aja ya. Oke, boleh. Mau foto di mana? Mau kita berdiri di sini boleh? Atau duduk gini aja? Saya foto dari pojokan situ, Ren. Mana kamera? Mana kameranya? Foto dari sini dulu. Foto duduk dulu kita. Nanti foto. Nah. Iya kan? Oh iya. Agak sini, geser di sini biar kelihatan wajahmu. Nah, yes. Ya. Mundur dikit sayang. Mundur dikit. Kelihatan semua ada, Mas? Lihat dulu. Nah. Bagus nggak? Ini.
Nggak kelihatan semua? Oke, kita berdiri ya. Foto lagi. Ya, kita berdiri di sini aja ya. Atau di sana ya? Cukup nggak? Digeser aja. Sana. Geseran apa kursinya ke sini saya. Biar bisa ditutup. Yuk, mana ya? Ayo. Itu sana ya. Sini. Angkat gini sayang. Nah, sini. Ya, tutup. Ayo. Pokoknya aku ngono loh. Ayo. Merek gini. Nah, ini merek kayak gini nah. Banyak. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Nah, lihat dulu. Lihat dulu. Makanya sini. Nah, masuk sini. Orang kamu tipis aja. Nah, ya. Tuh, 2, 3. Itu aja kagaknya. Ya, gini nggak? Berjuang kita. Yo. 1, 2, 3. Bagus kan, Mas? Potong ya. Kepotong. Siapa yang kepotong? Hah? Keren geser lagi ya. Loh. Mana dah Mas ini? Tuh, 2, 3. Lagi. Bisa, Mas? Ya. Udah, nggak kepotong? Ya, terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan kalian semua masa depannya cerah. Amin. Udah, ini harus Jumatan nih. Cepet. Bawa minuman ya. Kalian tadi paling sungkan minum, tapi nanti harus minum ya. Dehidrasi nanti. Cus, sayang. Ya, sama-sama. Geser. Sini. Apa? Non? Apa non? Lewat sini.